Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas izin Allah kita dipertemukan kembali untuk menuntut ilmu. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah ya. Yang sedang sakit semoga lekas disembuhkan. Amin. Pada hari ini kita akan belajar matematika dengan bab baru, yaitu tentang hubungan antar garis. Oke, silahkan teman-teman ambil posisi yang nyaman sebelum kita belajar materi hari ini. Dan tidak lupa untuk berdoa kepada Allah untuk dimudahkan dalam menuntut ilmu, serta membaca basmalah. Bismillah. Baik, dimulai saja ya dari pembahasan pertama, yaitu pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Garis lurus adalah garis lurus yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Contohnya sebagai berikut. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ada segmen garis atau ruas garis. Adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Contohnya seperti ini. Selanjutnya hubungan dua garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Perhatikan gambar berikut. Garis A dan B sejajar atau biasa ditulis A//B. Kemudian, jika kita perhatikan, B dan C tidak sejajar karena jika diperpanjang maka garis B dan C akan bertemu di sebuah titik. Inilah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pagar yang terdiri dari besi-besi yang sejajar. Selanjutnya, sifat-sifat garis sejajar yaitu yang pertama, melalui satu titik di luar suatu garis. Hanya dapat ditarik garis yang sejajar dengan garis tersebut. Misalnya, kita punya sebuah garis, kemudian kita mempunyai sebuah titik di luar garis. Maka, hanya akan ada satu garis yang sejajar dengan garis yang pertama. Tidak akan pernah ada garis sejajar yang melewati garis tersebut. Kedua, jika suatu garis memotong dari salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis yang kedua. Garis merah memotong kedua garis biru yang sejajar. Kemudian yang ketiga, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang sejajar, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Nah, ini contohnya, merah sejajar dengan biru, kemudian biru sejajar dengan hijau. Artinya, hijau juga sejajar dengan merah. Selanjutnya, garis berpotongan. Dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Perhatikan contoh berikut. Garis X dan Y berpotongan di sebuah titik, kita misalkan Z. Contoh dalam penerapan sehari-hari adalah rel kereta api yang terkadang saling berpotongan satu dengan yang lainnya ketika sudah mendekati stasiun. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan membentuk sudut 90 derajat. Perhatikan contoh garis Y dan X berpotongan tegak lurus karena membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah jembatan. Selanjutnya, garis berimpit. Dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan.
Garis yang berimpit terletak pada satu garis. Perhatikan contoh, ada garis M, kemudian ada garis N. Dua garis tersebut adalah garis yang berimpit, karena mempunyai persekutuan lebih dari dua. Sedangkan contoh dalam penerapan sehari-hari adalah pada jam dinding atau jam tangan. Perhatikan pada pukul 12, jarum pendek dan panjang saling berimpit. Sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Jika terdapat dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis, akan terbentuk beberapa jenis sudut. Perhatikan contoh. Sudut-sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama. Manakah yang disebut sudut sehadap? A dan P. Ini adalah sudut sehadap. Nilainya sama. Kemudian ada lagi contoh yang lain, yaitu B dan Q. Ini juga sudut sehadap. Selanjutnya, sudut-sudut dalam berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Manakah sudut-sudut dalam berseberangan? Yaitu C dan P. Ini adalah contoh sudut dalam berseberangan. Kemudian, contoh sudut yang lain yaitu D dan Q. Sekarang, sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Manakah sudut luar berseberangan? A dan R. Contoh lainnya adalah B dan S. Yang keempat, sudut-sudut bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Contohnya adalah A dan C. Kemudian Q dan S. Itulah sifat-sifat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Sekarang kita coba latihan soal ya. Tentukan besar sudut berikut berdasarkan gambar di bawah ini. Sudut A sama dengan 50, karena sudut yang bertolak belakang nilainya sama. Sudut B ditambah 50 sama dengan 180, karena besar sudut lurus nilai totalnya adalah 180 derajat. Sehingga B bisa kita hitung sama dengan 180 dikurangi 50 sama dengan 130. Kemudian sudut C sama dengan sudut B sama dengan 130, karena sudut B dan C adalah sudut sehadap sehingga nilainya sama. Selanjutnya, latihan soal lain. Garis K tegak lurus dengan garis L. Garis M memotong titik berpotongan garis K dan L. Berapakah nilai sudut X? Jika kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Untuk menghitung nilai X, kita perlu menghitung dulu nilai sudut Y. Total dari sudut Y dan 40 adalah 90 derajat, karena merupakan sudut siku-siku. Sehingga kita bisa menghitung nilai Y adalah 90 dikurangi 40 sama dengan 50. Kemudian sudut Y dan sudut S totalnya adalah 180. Karena besar sudut lurus tetap nilainya adalah 180. Sehingga nilai X adalah 180 dikurangi dengan 50 sama dengan 130.
Baik teman-teman, ini ada contoh latihan soal ya. Silahkan dikerjakan di rumah. Baik, pembahasan matematika tentang hubungan antar garis sampai di sini dulu. Insya Allah akan dilanjuti hari besok. Semangat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.